Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian yang menyaksikan video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video ini, saya akan membahas dua bab dalam mata kuliah psikolinguistik. Bab tersebut adalah landasan biologis pada bahasa dan landasan neurologis pada bahasa. Pada bab landasan biologis, kita akan membahas 3 subbab. Yang pertama, perkembangan alat ujar. Yang kedua, struktur mulut manusia versi struktur mulut binatang. Dan yang ketiga adalah kaitan biologi dengan bahasa. Baik, subbab yang pertama adalah perkembangan alat ujaran. Jika ditelusuri, perkembangan alat ujaran dari zaman purba akan terlihat bahwa manusia mempunyai pertumbuhan yang paling belakang, tapi pertumbuhannya paling sempurna. Kehidupan di dunia ini dimulai 3000 juta tahun yang lalu. Makhluk hidup yang pertama kali ada di bumi ini adalah berbentuk organisme yang uniseluler atau memiliki satu sel. Kemudian, 350 juta tahun kemudian, berkembanglah atau hiduplah makhluk semacam ikan, yaitu Agnatha. Bentuk Agnatha adalah seperti di gambar. Agnatha ini tidak memiliki rahang. Makhluk ini hanya memiliki mulut, faring, dan insang untuk bernafas. Lalu, 50 juta tahun kemudian, muncullah makhluk pemula dari amfibi yang tidak harus selamanya tinggal dalam air. Bentuk amfibi seperti di gambar berikut ini. Makhluk ini mempunyai paru-paru. Adanya paru-paru dan laring ini menunjukkan telah mulailah tumbuh jalur ujaran. Selanjutnya muncullah makhluk yang bernama reptil. Ada pertumbuhan yang mencolok pada reptil ini, yaitu rongga rusuk dada terlihat sangat aktif dalam pernafasan. Pada reptil, organ yang mengontrol modulasi suara adalah otot dan alat-alat di laring. Pada sekitar 70 tahun yang lalu, muncullah makhluk yang bernama mamalia. Mamalia terlihat seperti di gambar berikut ini. Evolusi yang terlihat pada mamalia ini adalah munculnya tulang tiroid dan bentuk pertama dari selaput suara. Karena telah adanya paru-paru dan kemudian ada pula selaput suara, maka getaran selaput ini dapat mulai dikontrol. Alat pendengaran pun mulai berkembang. Alat ujar yang sudah ada seperti ini membuat mamalia dapat mengeluarkan bunyi. Lalu, perkembangan terakhir adalah pada primata manusia. Bentuknya adalah seperti di gambar ini. Alat-alat penyuara seperti paru-paru, laring, faring, dan mulut pada dasarnya sama dengan yang ada pada mamalia lainnya. Hanya saja pada manusia, alat-alat ini lebih berkembang. Kita lanjut pada subbab berikutnya, yaitu struktur mulut manusia versi struktur mulut binatang. Primata yang paling mirip atau paling dekat dengan manusia adalah sebangsa gorila dan simpanse. Meskipun ada kemiripan-kemiripan tertentu antara manusia dengan simpanse, tetap saja kedua makhluk ini berbeda. Dan yang membedakan keduanya adalah kemampuan mereka berkomunikasi dengan bahasa. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini adalah gambar struktur mulut dari simpanse. Pada primata simpanse ini, lidahnya berukuran tipis dan panjang, tetapi semuanya ada dalam rongga mulut. Bentuk yang seperti ini lebih cocok sebagai alat untuk kebutuhan yang non-vokal, seperti meraba, menjilat, dan menelan mangsa. Secara komparatif, rasio lidah dengan ukuran mulut juga sempit, sehingga tidak banyak ruang untuk menggerakkan lidah ke atas, ke bawah, ke depan, maupun ke belakang.
Ruang gerak yang sangat terbatas ini tidak memungkinkan binatang untuk memodifikasi arus udara menjadi bunyi yang berbeda-beda dan distintif. Nah, jika kalian perhatikan, bentuk dan letak gigi pada primata non-manusia ini akan terlihat bahwa gigi binatang merupakan deret yang terputus-putus. Ukuran panjangnya tidak sama, dan letaknya pun miring ke depan. Nah, letak seperti ini tidak memungkinkan untuk gigi atasnya dan gigi bawah itu bertemu. Bentuk, letak, dan pengaturan seperti ini memang dirancang untuk kebutuhan primer primata itu sendiri, yaitu untuk mencari makanan. Bibir pada binatang pun juga tidak fleksibel, sehingga tidak bisa diatur untuk dipertemukan atau dilencengkan untuk menghasilkan bunyi atau suara yang berbeda. Nah, berikut ini adalah struktur mulut dari manusia. Secara proporsional, rongga mulut manusia adalah sangat kecil. Ukuran ini membuat manusia dapat lebih mudah mengaturnya. Untuk bentuk lidah, lidah manusia yang secara proporsional lebih tebal daripada lidah binatang dan menjorok sedikit ke tenggorokan, memungkinkan untuk digerakkan secara fleksibel, sehingga bisa dinaikkan, diturunkan, dimajukan, dimundurkan, maupun diratakan di tengah. Nah, posisi yang bermacam-macam ini bisa menghasilkan bunyi vokal yang bermacam-macam pula. Selanjutnya, kontak antara lidah dengan titik artikulasi tertentu akan menghasilkan pula bunyi konsonan yang berbeda-beda. Lalu, dengan adanya perluasan rongga otak dalam pertumbuhan manusia, maka letak laring maupun epiglotis manusia semacam terdorong ke bawah, sehingga letaknya jauh dari mulut. Bila dibandingkan dengan yang ada pada binatang, hal tersebut sangat berbeda. Dari satu pihak, letak seperti ini memang memunculkan bahaya, karena makanan yang masuk akan dengan mudah kesasar ke laring yang menuju ke paru-paru, sehingga orang bisa tersedak. Akan tetapi, dari segi pembuatan suara, posisi laring yang seperti ini sangat menguntungkan. Ruang yang lebih lebar dan lebih panjang pada tenggorokan dapat memberikan resonansi yang lebih baik dan lebih banyak. Nah, simpulannya dari subbab struktur mulut hewan versi struktur mulut manusia ini adalah dari segi biologi alat pernafasan. Dari segi biologi alat pernafasan, manusia memang ditakdirkan untuk menjadi primata yang bisa berbicara. Kita masuk pada subbab selanjutnya, yaitu kaitan biologi dengan bahasa. Dimanapun berada di dunia ini, seorang anak memperoleh bahasa dengan proses yang sama. Nah, proses pemerolehan bahasa pada anak ini didasarkan pada usianya, karena usia ini berpengaruh kepada pembentukan struktur biologis pada alat ujarnya. Nah, pada umur 6-8 minggu, anak mulai mendekut. Mendekut ini adalah mereka mengeluarkan bunyi-bunyi yang menyerupai bunyi vokal dan konsonan. Bunyi-bunyi ini belum dapat diidentifikasi seperti bunyi apa, tapi sudah merupakan bunyi. Misalnya A, U, seperti itu. Lalu pada sekitar umur 6 bulan, umur 6-8 bulan, anak mulai berceloteh. Nah, berceloteh ini adalah mengeluarkan bunyi yang berupa suku kata. Misalnya ma, pa, nah, huruf bilabial ini pasti lebih dulu dikuasai oleh anak. Lalu pada umur sekitar 1 tahun, anak mulai mengeluarkan bunyi yang dapat diidentifikasi sebagai satu kata. Misalnya anak pada usia 1 tahun biasanya sudah bisa memanggil mama, papa, seperti itu.
Kemudian, anak mulai pada usia 2 tahun mulailah bisa berujar 2 kata. Misalnya biasanya bisa mama, maem, seperti itu. Nah, pada umur 4 sampai 5 tahun, anak akan sudah bisa berkomunikasi dengan lancar. Nah, patokan minggu, bulan, dan tahun seperti yang telah saya jelaskan tadi hanya dianggap sebagai ukuran yang relatif karena faktor biologi pada manusia, khususnya pada anak itu tidak semuanya sama. Akan tetapi prosesnya atau tahapannya pasti sama, yaitu dimulai dari mendekut, berceloteh, mengucapkan 1 kata, mengucapkan 2 kata, baru anak bisa berkomunikasi dengan lancar. Prosesnya sama, tetapi waktunya atau tahunnya itu yang relatif, sesuai dengan keadaan biologis dari alat ujar anak itu sendiri. Nah, kita sekarang lanjut pada bab yang kedua, yaitu landasan neurologis pada bahasa. Pada bab kedua ini kita akan membahas mengenai 3 subbab. Yang pertama ada evolusi otak manusia, yang kedua otak manusia versi otak binatang, dan yang ketiga kaitan otak dengan bahasa. Oke, langsung saja kita masuk pada subbab pertama, yaitu evolusi otak manusia. Perkembangan otak manusia ini dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama ada perkembangan ukuran. Nah, evolusi otak dari primata Australopithecus sampai dengan manusia pada saat ini telah berlangsung sekitar 3 juta tahun. Hal tersebut tampak pada ukuran otak yang membesar, yaitu dari 400 mg menjadi 1400 mg. Pada kurun waktu antara 3 sampai 4 juta tahun lalu, perubahan otak manusia adalah sebesar itu. Dari munculnya Homo erectus sampai dengan adanya Homo sapiens pada sekitar 1,7 juta tahun yang lalu, ukuran otak telah berkembang hampir 2 kali lipat, yaitu dari 800 mg ke 1500 mg. Selanjutnya, tahap kedua adalah perubahan reorganisasi. Nah, perubahan reorganisasi ini berupa lembah-lembah pada otak ada yang bergeser sehingga memperluas daerah lain seperti daerah yang dinamakan daerah parietal. Selanjutnya, tahap ketiga adalah munculnya sistem fiber. Munculnya sistem fiber ini berbeda-beda pada daerah-daerah tertentu melalui korpus kalosum. Fiber-fiber ini dapat diibaratkan sebagai kabel listrik yang memberikan aliran-aliran elektrik untuk menggerakkan atau melakukan sesuatu. Selanjutnya, perkembangan yang terakhir adalah munculnya 2 hemisfer yang asimetris, yaitu hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Baik, subbab selanjutnya adalah otak manusia versi otak binatang. Nah, yang pertama adalah otak manusia. Dari segi ukurannya, berat otak manusia adalah 1 sampai 1,5 kg. Ukuran tersebut hanyalah sekitar 5% dari seluruh tubuh kita. Tapi ukuran yang sekecil ini menyedot 15% dari seluruh peredaran darah dari jantung dan memerlukan 20% dari sumber daya metabolik manusia. Nah, seluruh sistem saraf kita terdiri dari 2 bagian utama, yaitu tulang punggung yang terdiri dari sederetan tulang punggung yang bersambung-sambungan, dan yang kedua adalah otak. Otak itu sendiri terdiri dari 2 bagian. Yang pertama ada batang otak. Nah, batang otak itu ada yang di bawah. Coba perhatikan gambar di sini. Batang otak itu
di bagian yang bawah ya, brainstem. Brainstem itu adalah batang otak. Dan yang kedua adalah korteks cerebral. Nah, korteks cerebral ini yang ada di bagian atas. Nah, tulang punggung dan korteks cerebral ini merupakan sistem syaraf sentral untuk manusia. Seperti yang terlihat pada gambar, batang otak terdiri dari bagian-bagian yang dinamakan modula, pons, otak tengah atau midbrain, dan cerebellum. Nah, kalian bisa memperhatikan pada gambar. Jadi batang otak itu bahasa Inggrisnya brainstem ya. Jadi yang di bagian bawah itu namanya batang otak. Nah, bagian-bagian ini seperti medula, pons, otak tengah, dan cerebellum ini berkaitan dengan fungsi fisikal tubuh, termasuk pernafasan, detak jantung, gerakan, refleks, pencernaan, dan munculnya emosi. Nah, sedangkan korteks cerebral yang berada di bagian atas itu adalah berfungsi untuk bagian intelektual dan bahasa. Korteks cerebral manusia ini terdiri dari dua bagian, yaitu ada hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Kedua hemisfer ini dihubungkan oleh sekitar 200 juta fiber yang dinamakan corpus callosum. Nah, corpus callosum ini bertugas mengintegrasi dan mengkoordinir apa yang dilakukan kedua hemisfer. Nah, ini adalah gambar dari hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Hemisfer kiri mengendalikan semua anggota badan yang ada di sebelah kanan, termasuk muka yang bagian kanan. Sebaliknya, hemisfer kanan mengontrol semua anggota badan dan wajah yang sebelah kiri. Jadi, dari segi pengontrolan fisik, kedua hemisfer ini saling silang. Yang kiri mengontrol yang kanan, sedangkan yang kanan mengontrol yang kiri. Pada saat manusia terlahir atau dilahirkan, belum ada pembagian tugas antara kedua hemisfer ini. Akan tetapi, menjelang anak mencapai umur sekitar 12 tahun, terjadilah pembagian fungsi yang dinamakan lateralisasi. Pada mulanya, dinyatakan bahwa hemisfer kiri ini ditugasi terutama untuk mengelola ihwal bahasa dan sedangkan hemisfer kanan untuk hal-hal yang lain. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa hemisfer kanan pun ikut bertanggung jawab akan ihwal kebahasaan atau penggunaan bahasa. Pada awalnya, terdapat pendapat bahwa peran hemisfer kiri adalah sebagai hemisfer bahasa. Dari penelitian-penelitian mutakhir didapati bahwa pandangan ini tidak seluruhnya benar. Hemisfer kanan pun ikut berperan. Hal tersebut bisa dibuktikan bahwa ada hal-hal yang berkaitan dengan bahasa yang ternyata ditangani oleh hemisfer kanan. Dari orang-orang yang hemisfer kanannya terganggu, didapati bahwa kemampuan mereka dalam mengurutkan sebuah peristiwa itu menjadi kacau. Jadi orang-orang yang hemisfer kanannya terganggu tidak bisa bercerita secara sistematis. Selain itu, orang-orang yang hemisfer kanannya terganggu juga susah dalam menarik inferensi. Selain itu, orang-orang yang terganggu hemisfer kanannya juga tidak dapat mendeteksi kalimat yang ambigu. Nah, dari gambaran ini tampak bahwa hemisfer kanan juga mempunyai peran bahasa, tetapi memang tidak seintensif seperti hemisfer kiri. Namun demikian, tetap saja hemisfer kanan memegang peran yang cukup penting dalam ihwal kebahasaan. Karena dalam kaitannya dengan bahasa yang paling banyak berperan adalah hemisfer kiri, maka kali ini kita akan membahas tentang hemisfer kiri. Nah, berikut ini adalah gambar dari hemisfer kiri manusia. Coba kalian perhatikan,
Hemisfer kiri ini terdiri dari 4 daerah besar yang dinamakan. Yang pertama ada lob frontal atau frontal lobe. Yang kedua adalah lob temporal atau temporal lobe. Yang ketiga ada lob occipital atau occipital lobe. Dan ada lob parietal atau parietal lobe. Yang pertama, pada lob frontal, coba kalian perhatikan lob frontal, terdapat suatu daerah yang kemudian dinamakan daerah Broca. Daerah Broca ini adalah berkaitan dengan wicara. Nah, selanjutnya ada temporal lobe. Nah, pada temporal lobe ini ada daerah yang bernama Wernicke. Nah, daerah ini mengatur perihal yang berkaitan dengan komprehensi. Selanjutnya ada temporal lobe. Temporal lobe ini juga terdapat korteks pendengaran primer yang berfungsi untuk menanggapi bunyi yang didengar. Lalu selanjutnya pada lobe occipital terdapat korteks yang serupa, yaitu korteks visual, tetapi tugasnya adalah untuk menanggapi apa yang dilihat. Lalu bagian lain pada hemisfer kiri ini ada yang dinamakan gyrus. Gyrus ini mempunyai fungsi untuk menghubungkan apa yang kita lihat dengan apa yang kita pahami di daerah Wernicke. Ada lagi bagian yang bernama motor korteks. Bagian ini bertugas untuk mengendalikan alat-alat ujaran seperti lidah, rahang, bibir, gigi, dan pita suara. Lalu ada pertanyaan, mengapa manusia bisa berbahasa sedangkan hewan tidak? Pada makhluk seperti ikan, tikus, dan burung misalnya, korteks cerebral boleh dikatakan tidak tampak, padahal korteks tersebut yang berkembang pesat pada manusia. Pada makhluk lain seperti simpanse maupun gorila, tidak terdapat daerah-daerah yang dipakai untuk memproses bahasa. Nah, perbedaan neurologi seperti itulah yang membuat manusia dapat berbahasa, sedangkan binatang tidak bisa berbahasa. Sekarang kita masuk pada subbab kaitan otak dengan bahasa. Dari struktur serta organisasi otak manusia yang sudah dijelaskan tadi, tampak bahwa otak memegang peranan yang sangat penting dalam bahasa. Bagaimana persisnya? Kaitan ini dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, gambar berikut ini merupakan proses mental untuk masukan lisan. Nah, apabila input yang masuk adalah berbentuk lisan, maka bunyi-bunyi itu akan ditanggapi di lob temporal, khususnya oleh korteks primer pendengaran. Di sini input tadi diolah secara rinci sekali. Setelah diterima, dicerna, dan diolah, bunyi-bunyi bahasa tadi dikirim ke daerah Wernicke untuk diinterpretasikan. Nah, bila masukan tadi perlu ditanggapi secara verbal, maka interpretasi itu dikirim ke daerah Broca melalui vasikulus akurat. Nah, di daerah Broca, proses penanggapan dimulai. Setelah diputuskan, tanggapan verbal itu bunyinya seperti apa, maka daerah Broca memerintahkan motor korteks untuk melaksanakannya. Proses pelaksanaan di korteks motor juga tidak sederhana. Untuk satu ujaran ada minimal 100 otot dan 140.000 rentetan neuromuskuler yang terlibat. Motor korteks juga harus mempertimbangkan tidak hanya urutan kata dan urutan bunyi, tapi juga urutan dari fitur-fitur pada tiap bunyi yang harus diujarkan. Seperti itu. Itu jika inputnya adalah lisan. Lalu bagaimana jika inputnya berbentuk tulisan? Nah, maka coba kalian pikirkan bagaimana jika inputnya berbentuk
tulisan, proses mentalnya seperti apa. Nah, coba tulis di komen. Lalu sertakan nama, NIM, dan kelas kalian. Nah, nanti itu akan saya gunakan sebagai presensi. Nah, baik, sampai di sini dulu materi hari ini. Materi yang bisa saya sampaikan seperti ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.